prioritas yang banyak masyarakat menggantungkan hidupnya kepada daerah aliran sungai ini, mata air yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat Kota Subu Salam. Namun kenyataan yang terlihat memang selama ini PT Lau Bangkok telah menguasai komunitas lahan-lahan komunitas masyarakat adat, sehingga kerusakan lingkungan sudah begitu lebar, terjadi penangkalan sungai, kemudian penanaman sawit yang terlalu dekat dengan sungai, jelas-jelas sebenarnya dilarang pemerintah kita. Jadi kami dari komunitas masyarakat Das menghimbau agar sawit yang ditanami oleh PT Lau Bangkok untuk segera ditangani oleh pemerintah, tebang agar tidak mengganggu daerah aliran sungai yang menjadi prioritas utama. Ada persoalan penting sebenarnya yang ada di mengenai antara lahan PT Lau Bangkok dengan komunitas masyarakat adat. Namun kami melihat komunitas masyarakat adat masih baik sebenarnya, komunitas masyarakat adat Penanggalan tidak menuntut balik PT Lau Bangkok karena telah mengambil hak komunitas masyarakat adat selama bertahun-tahun. Miliaran rupiah sebenarnya komunitas masyarakat adat itu dirugikan karena sudah terpisah antara lahan PT Lau Bangkok dengan lahan masyarakat adat Jontor sebenarnya, yang dipisahkan melalui keputusan Menteri Agraria mengenai HGU yang dipakai selama ini. Jadi begini Pak, sesuai dengan laporan Ketua Adat Kecamatan Penanggalan, Kemukiman Penanggalan ini sengketa terus berlanjut dengan warga adat di Desa Jontor. Kira-kira bagaimana ini Pak putusannya ini? Putusan kalau saya bilang keputusan itu kan tergantung memang pemangku hakim atau apa. Tapi kita komunitas masyarakat adat sebenarnya mempunyai hak dasar yang diakui oleh PBB, yang diakui oleh bangsa Indonesia. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah jelas-jelas menyatakan bahwa hak komunitas masyarakat adat harus dilindungi. Jadi satu kelompok adat Pak sekarang di sini yang selalu diusir oleh pihak perusahaan warga adat kita dari pedalaman ini Pak. Jadi bagaimana menurut tanggapan daripada media pers yang turun ke lapangan langsung meninjau dan memutus lahan masyarakat adat, memutuskan jalan itu jadi rusak? Tadi sebenarnya saya melihat langsung bahwasanya bagaimana perlakuan oknum mengaku PT Lau Bangkok yang merusak jalan yang harus dilalui masyarakat ke kebunnya. Ini sebenarnya tindakan yang termasuk tindakan yang anarkis sebenarnya. Kenapa? Ini kan jalan satu-satunya akses masyarakat sebenarnya ke kebunnya, terutama komunitas masyarakat adat. Kenapa sampai hari ini PT Lau Bangkok mengklaim bahwa itu lahannya, padahal peta sudah jelas bahwa ini bukan lagi lahan Lau Bangkok misalnya. Nah, ini akan diperdebatkan. Kenapa? Kenapa hak dasar kita komunitas masyarakat selalu terjolimi? Maka masyarakat perlu bersatu padu memperjuangkan hak-haknya sebagai masyarakat Jontor sebenarnya. Begitu terpisahkan HGU-nya, maka terputuslah hak PT Lau Bangkok untuk memanen itu. Jadi sawit begini atau Pak, ataupun tanah yang ada tadi pihak oknum perusahaan dan pengamanan yang menyampaikan bahwasanya kelalaian dari pihak pemerintah Kota Subu Salam untuk menyelesaikan sengketa ini bagaimana ini Pak? Apa memang betul ada hasil-hasil pertemuan yang di luar daripada pengetahuan para ejan pers ini pernah diucapkan oleh pemerintah Kota Subu Salam dengan pihak perusahaan, atau memang ada di sini kong kali kong supaya masyarakat adat pedalaman ini Pak tergusur begitu Pak? Ya, sebenarnya yang sering terjadi sebenarnya terjadi pembodohan di beberapa wilayah, terjadi pembodohan universal bagi masyarakat adat kampung misalnya terhadap hak-haknya yang digerus oleh pengusaha-pengusaha yang biasanya bisa kong kali kong dengan pemerintah. Tapi untuk Pemkot Subu Salam saya yakin masih dapat kita katakan steril. PT Lau Bangkok lah yang sekarang mengklaim yang terlalu luas wilayah HGU-nya yang setelah ditetapkan dengan HGU yang terbaru. Nah, namun tetap bahwa persatuan dan komunitas masyarakat itu harus berjuang tetap mempertahankan haknya. Tapi begini juga Pak Antoni, ya kan, ada beberapa tokoh perempuan, ibu-ibu yang ada di tanah adat kita ini, bahwasanya sesuai dengan penyampaian
salah satu oknum dari pihak perusahaan ini tadi menyatakan bahwasanya katanya ada penyampaian perusahaan itu katanya pihak pemerintah kota yang tidak mau menyelesaikan. Ini bagaimana ini menurut pendapat ini? Ya bisa jadi pemerintah juga belum menunjukkan sifat yang baiknya, belum menunjukkan etika baiknya untuk menyelesaikan konflik ini. Ini biasanya timbul konflik kepentingan. Nah, apakah ada yang bermain di dalamnya, itu nanti tentunya perlu perhatian yang serius dari pemerintah Kota Sumsalam untuk menyelesaikan mana sebenarnya tapal batas yang sebenarnya. Padahal peta sudah ada, kenapa peta itu harus disembunyikan? Pemerintah kota harus memperjelas, dan pemerintah provinsi yang dalam hal ini Gubernur Aceh perlu menyelesaikan konflik PT Lau Bangkok. Karena HGU sudah jelas, hanya tinggal bagaimana mensosialisasikan dengan masyarakat sehingga tidak pertikaian ini tidak berpanjang lebar lagi sehingga nanti menimbulkan korban yang begitu luas. Iya. Saya rasa begitu aja dulu. Jadi begini Pak, ada poin-poin yang sudah pernah kita tanyakan dengan pemilik tanah langsung. Tanah ini adalah tanah adat oleh ketua adat di pemukiman Penanggalan ini. Yang salah satunya itu adalah menjadi hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah Kota Sumsalam. Ini bagaimana ini? Kenapa ini masih lalai juga terhadap masyarakat pedalaman ini, Pak? Ya, sebenarnya banyak orang tidak mengerti bahwasanya hak adat itu melekat. Bahwasanya hak itu melekat, pemerintah kota juga seharusnya tahu bahwasanya hak komunitas masyarakat adat di pemukiman Penanggalan harus benar-benar dibantu, terutama memperjuangkan haknya. Saya rasa begitu. Ya. Pemerintah juga tidak akan lalai itu. Jadi mereka saat ini mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan masalah tanah adat, tanah ulayat yang ada diatur oleh kementerian di undang-undang di Indonesia ini pihak DPR RI perwakilan rakyat mohon kepada pihak pemerintahan pusat supaya menyelesaikan sengketa antara hak adat yang ada di wilayah Jontor ini supaya ditinjau ulang bagaimana legalitas HGU mereka sebenarnya, karena baru ini ada komplain sebelumnya sudah dihuni oleh hak adat dan masyarakat pedalaman kita di Jontor ini, Pak. Jadi untuk itu Pak Antoni, demikianlah kunjungan Bapak dulu, karena ada juga waktu-waktu lain yang kami bekerja dulu Pak. Oke, cari makan. Terima kasih. Kembali saya terangkan bahwa kami dari Forum Masyarakat dan selama menyoroti amdalnya kerusakan ekosistem akibat banyaknya luasnya yang dikuasai oleh PT Lau Bangkok selama ini yang mengganggu lingkungan, terutama das-das prioritas. Ini kan subdas, jadi sehingga selama ini kerusakan lingkungan itu terjadi secara terus-menerus. Maka kita harapkan agar komunitas masyarakat adat juga menjaga lingkungannya. Jadi begini Pak Antoni, yang menurut daripada penyampaian ketua adat kita di sini, ini banyak yang dirugikan, rugi material, ruginya masalah pendapatan masyarakat di sini Pak, banyak yang dirugikan oleh pihak ini dengan kehadiran perusahaan ini. Jadi mohon Pak Antoni supaya menata aturan-aturan ini supaya kami di pedalaman ini lebih mengerti lagi Pak. Ya, sebenarnya sudah semakin jelas bahwasanya wali kota Sumsalam dalam hal ini Pak Afan Aplan Bintang sudah saatnya, sudah secepatnya seharusnya merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar hak ulayat, kemudian tapal batas PT Lau Bangkok diperjelas lagi sehingga tidak terus-menerus menjadi konflik yang berkepanjangan. Saya rasa Pak Wali Kota nanti harusnya bertindak cepat sebelum ada yang menjadi korban yang lebih besar. Seperti tadi tanah ya, jalan yang dirusak itu seharusnya PT Lau Bangkok bertanggung jawab. Artinya begini Pak ya, pemimpin itu harus bisa membantu, ya, mengayomi daripada keluhan masyarakat pedalaman ini, begitu Pak ya. Oke. Ya. Pas seperti itulah seharusnya pemimpin itu adalah potret cermin yang baik, potret cermin yang peduli terhadap masyarakatnya, ekonominya, dan kondisi yang dapat dirasakan masyarakat itu. Dia harusnya bisa merasakan bagaimana berjuang secara ekonomi, bagaimana berjuang secara budaya, bagaimana berjuang secara ulayat. Maka hak dasar masyarakat adat harus benar-benar diperjuangkan. Artinya di situ ada
kebijakan-kebijakan yang harus muncul untuk membina dan melestarikan kearifan lokal begitu Pak ya. Benar. Iya, iya. Kearifan lokal itu mahal harganya. Mungkin kearifan lokal hari ini di sini berbeda dengan kearifan lokal di daerah Sulawesi misal. Maka kearifan lokal yang di sini perlu dijaga, perlu dilestarikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ini yang selama ini kurang kita picu, bagaimana kurang kita pahamkan kepada regenerasi komunitas masyarakat Penanggalan. Saya rasa begitu karena Iya. waktu sudah cukup. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, potong dulu. Potong-potong.